Mas Reza, Kita sudah sampai di penghujung penghujung acara acara dan ini adalah core of the core. Core of the Core. Inti dari Karena- inti. Karena kalau nggak ada ini, acara ini nggak bakal Gak berjalan. berjalan. Kita mau Ini bener-bener hal yang akan besar terjadi nih, Zek. besar. Besar sekali nih. Besar. Berani menjamin nih. Eh? Berani menjamin ini bakal besar. Besar lah pasti dong. Mungkin. Pastilah. Pasti. Ya, jadi buat ngingetin lagi teman-teman karena ini adalah ngopi besar. Ya. Jadi teman-teman bisa pesan kopi gratis sampai acara ini selesai nanti, langsung pesan ke kasir. Tapi saya masih awam Mas sebenarnya Mas. Saya sebagai MC di sini masih awam. Apa sih ngopi besar itu Mas? Kamu tahu nggak? Jangankan kamu, saya juga nggak tahu. Jadi daripada kita bingung, kita cuma jadi host di sini. Iya. Kita cuman ya udah tanya-tanya aja sama. Daripada kita bingung Mas, kita Ah. langsung datangkan saja. Didatangkan langsung. Iya. Kita datangkan langsung. Dan Dari kita mana? akan tanya langsung dari sana Mas. Oh iya. Saya akan datangkan langsung Bapak Samsul Samsul selaku apa ya? Founder dari ngopi besar ini. Kita Tepuk mau tangan tanya-tanya. teman-teman untuk Pak Samsul Rahman. Kita mau tanya-tanya soal ngopi besar. Nah, ini baru beneran nih ngopi besar nih. Iya, Bapak. Selamat datang langsung kaku maning. Langsung hilang semua. Kicep. Gak bisa ngapa-ngapain kita. Tapi aduh. sayangnya saya orangnya nggak besar ya, nggak terlalu besar, belum terlalu besar. Bisa diwakilkan siapa ya? Diwakilkan siapa ya? Saya aja. Baju saya kebesaran. Oke. Ya, Wah. gimana kabarnya nih Bapak Samsul nih? Sehat Mas. Ini Mas Reza. Mas Reza, ini Mas Venda. Mas Penda. Oke. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas ya. Reza, Sudah ngopi, Mas Bapak? Penda. Iya. Sudah ngopi tadi, sudah nyicipin kopinya 3 sisi nih ya. Enak Pak. Gimana tanggapannya buat kopinya Enak. 3 sisi Pak? Cuma tadi lagi berpikir 3 sisi. Ya kan sesuatu biasanya kalau berbicara ini enaknya itu ganjil. Ini 3 sisi ibarat 3 sisi sebuah seperti segitiga. Nah ini tadi maknanya apa yang belum saya 3 sisi. 3 sisi ini tadi dari Mas Pandu menjelaskan maknanya adalah wadah Pak. Wadah. Oke. Karena ketika wadah itu kotak sudah biasa, Sudah biasa. menciptakan wadah yang bisa terus bersambung 3 sisi ini Pak. Oh 3 sini. Berarti segitiga ya. Ya betul. Segitiga, betul. Oke keren. Tadi pematerinya juga bagus. Tak lihat. Setelah itu ada Mas Goceng ya. Yes. Betul. Ini Mas Goceng adiknya Mas Goban ya. bukan Pak. Gitu ya. Saya lihat kayaknya orang Jakarta ini. Mas Goceng masih saudaranya Mas Goban, Mas Gope gitu kan. Cepek bisa juga. Bisa. Oke, biar nggak tegang ini Mas. Oke. Lanjut. Apa Ben? Langsung hilang mikir harap tangan. Langsung hilang iya, Ben. Jadi gini Pak, tadi kan Oke, saya oke. sama Mas Reza kan tanya soal ngopi besar kan saya Mas Reza sama Mas Reza masih awam loh Pak. Oke. Jadi menurut Pak Samsul sendiri ngopi besar itu bagaimana sih Pak? Ngopi besar itu kalau kita maknai, saya kan mungkin kebetulan ya masih dianggap sebagai anak muda. Istilahnya generasi Z. Nah, karena itu tentunya apa sih yang saat ini sedang dibutuhkan oleh anak muda? Tentunya ada sebuah wadah. Yang di situ minimal wadah yang pertama ini ada sebuah wadah untuk anak muda ini berdiskusi. Apalagi kalau lebih dalam lagi, yang bagus adalah mereka ada wadah untuk anak muda untuk menyalur atau berekspresi. Setelah berdiskusi, kemudian berekspresi itu lebih hal yang luar biasa. Nah, kemudian saya mungkin selaku anak muda ya minimal kita salah satu mewadahinya adalah bagaimana untuk kita berdiskusi. Yang ke depan mimpi besarnya adalah untuk anak muda ini diberikan wadah untuk sampai dengan berekspresi. Saya kemarin pernah ke Kroya, ketemu dengan anak-anak muda di sana. Bahasannya wong Cilacapek Mas Samsul. Anak muda bocah nom ora diwai panggung, ya sudah, kita ngumpet. Gimana kita mau berekspresi? Kan artinya apa? Ini sebuah hal yang kita harus memulainya minimal mengajak anak muda untuk berdiskusi. Nah, ini terus kemudian hubungannya dengan ngopi besar. Ngopi kalau singkatannya adalah ngobrol tipis.
tetapi cita-citanya punya mimpi yang besar. Besar pun ini kalau saya memaknai dengan teman-teman anak muda ini dengan teman-teman GPS ya. Besar ini juga tidak hanya sebuah kata-kata, tetapi ada makna yang luar biasa. Besar yang pertama sebenarnya kan berawal dari B dengan E. Kalau kita penyemangatnya adalah B. Apa sih yang pertama harus dimaknai supaya menjadi orang besar dan mengejar sebuah mimpi cita-cita yang besar adalah harus be yourself. Harus mengenali sendiri. Anak muda itu yang paling penting itu harus mengenali dirinya sendiri sih. Kenapa? Karena muda sekarang itu kadang-kadang mereka itu menjadi generasi yang serba ikut-ikutan nih. Contoh, ya benar. Contoh, ini masalah mau kuliah saja, ini kan baru lulusan nih ya, mau kuliah saja nih. Sebenarnya dia mampu ke perguruan tinggi favorit, entah itu karena beasiswa ataupun apa. Tapi karena teman segengnya, yang deket, akhirnya apa? Lah ikut teman segengnya. Padahal mampu yang mungkin favorit yang lebih tinggi. Kenapa? Dia tidak mampu menjadi dirinya sendiri, tetapi dia terbawa dengan lingkungannya. Oleh karena itu yang paling penting untuk mewujudkan mimpi yang besar harus be yourself. Terusnya S-nya itu yang pertama itu adalah ketika sudah menjadi diri sendiri adalah meningkatkan yang namanya kemampuan, skill. S-nya ini harus bagaimanapun apa? Ke depan tantangannya adalah ketika anak muda tidak dibekali skill yang baik, mereka akan kalah bertarung di dunia nyata. Makanya harus yang di-upgrade setelah dia menguasai dirinya sendiri adalah meningkatkan skill. Ya, selanjutnya apa? Setelah skill A-nya, setelah memiliki kemampuan ada hal yang penting sekali. Tidak hanya dia memiliki kemampuan, skill, tetapi percuma skill itu tidak akan termanfaatkan kalau anak muda apa? Dia tidak memiliki yang namanya kemauan, ability-nya. Percuma dong ketika anak pintar tapi tidak memiliki kemauan kalah. Makanya dulu kan ada cerita begini nih Mas Reza ya sama Mas Ben. Anak waktu zaman sekolah itu cuma bawa buku satu, disakuin di belakang dilipat. Saya itu kayaknya. Tapi ya, tahu-tahu ketemu, mungkin setelah sekian lama reuni, kenapa? Tahu-tahu apa? Bawanya mobil sport. Itu juga saya kayaknya. Amin. Amin ya. Makasih. Kadang-kadang yang salah adalah ukuran kesuksesan seorang, penilaian seseorang hanya berdasarkan hanya skill saja, kemampuan. Tetapi ada hal yang jauh lebih besar yang bisa mendorong kesuksesan adalah kemauan. Kenapa sih kemauan? Karena orang kalau sudah mau, apapun akan dilakukan. Dia pasti mau belajar. Betul. Belajar dari buku, belajar dari manapun untuk apa? Meningkatkan kemampuan. Akhirnya apa? Yang kadang-kadang sudah memiliki kemampuan, dia akhirnya hanya pasrah, kalah yang memiliki kemauan besar. Sehingga dia itu akan menjadi orang yang besar. Dan yang terakhir yang paling penting setelah dia memiliki be yourself, terus kemudian dia upgrade skillnya, terus ability-nya dikuatkan, kemauannya, yang terakhir dia harus menjadi seseorang yang responsible. Dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa sih? Pada dirinya sendiri kembali lagi. Jadi ini besar ini adalah sebuah filosofi yang memutar pada akhirnya apa? Dia akan menjadi orang besar dengan mimpi-mimpinya yang besar. Itu jadi makna sebenarnya dari ngopi besar adalah seperti itu. Sehingga ayo ikuti dimanapun nanti seri-seri berikutnya karena ada diskusi yang menarik tadi pemilik kopi 3 sisi ini Mas Pandu, yang kedua ada Bang Goceng, Iya betul. ya terus yang terakhir tadi ada Mas Haji. Mas Haji. Ini yang tentunya apa? Saya yakin ini punya mimpi besar kan Mas Pandu ini yang pertama mungkin dari sekedar dia hanya nongkrong ngopi di tempat orang melihat ada potensi. Terus kemudian apa? Ayo ditata. Kemauannya dia keluar. Akhirnya apa? Mengalahkan kemampuannya. Akhirnya apa? Dia terus kemudian memiliki tempat kopi, tempat nongkrong 3 sisi ini. Begitu juga Mas Goceng. Ya sekarang kelasnya bukan kelas, lu jangan ditanya budget minimal berapa.
Mas Reza tadi tuh salah. Iya, Pak, nanyanya Pak. salah Mas. Butuh berapa Mas Nah, untuk itu, bikin Mas seperti itu? Reza. Harusnya pertanyaannya kayak gitu. Host magang ini. Makanya kan keren. Ya kan? Kalau melihat, apakah mungkin tadi Mas Koceng itu lulusan mungkin apa dari perusahaan besar yang insinyur masalah perakitan motor? Tidak kan? Tapi apa? Dia karena mau memiliki kemauan yang luar biasa sehingga apa? Dia melompati batas kemampuannya. Sehingga apa? Bisa merakit minimal ternyata 25 juta loh. Bro, minimal itu motor baru kan kalah kan ya, motor-motor yang matic kan semua. Nmax kalah. Itu minimalnya loh. Itu minimal loh. Nah, kan keren. Nah, terus yang terakhir juga sama tadi ceritanya Mas apa Ozi ya? Mas Haji juga sama kan. Dari sekedar hanya apa namanya dia mungkin menyalurkan orang butuh apa, ternyata apa lalu lama-lama dia bisa mendesain sendiri terus kemudian membuka sendiri. Itulah keren. Itulah orang yang punya mimpi besar, kemauan besar dan akhirnya terwujud sebuah cita-cita yang besar dan menjadi orang yang besar. Oke, begitu. Luar biasa banget Mas Reza ya. Ternyata ngopi besar Maknanya Pak. maknanya luar biasa itu ya. Wadah yang Speechless. amat sangat tepat untuk menemukan orang-orang yang punya mimpi besar ke depannya Mas Reza. Cuma kata-katanya besar itu kok dilanya pas dengan nama saya Samsul Aulia Rahman gitu. Dilalahnya saja pas itu. Dilalah ya. Ini dilalah, caranya wong Cilacap kayak dilalah. Dilalah. Pen. Jilalah Mas Reza. Makanya dari tadi saya cuma tahunya itu ngopi besar itu ya ngopi bersama Pak Samsul. Samsul Aulia Rahman. Betul. Makanya terrealisasikan kan kita kan sekarang kan. Ternyata di balik kata besar itu wow. Iya. Kita harus mencari tadi seperti orang-orang yang luar biasa, Mas Pandu, Mas Goceng, kemudian Mas siapa terakhir ya? Mas Haji. Mas Aji. Ya. Karena apa? Berawal dari dia mau mengenali dirinya sendiri. Kemudian oke, nanti kita jawab. Ada pertanyaan dari Instagram ini. Silahkan. Silakan. Pertanyaan dari Instagram Mas Samsul. Oke. Emang apa cita-cita besarnya untuk Cilacap? Oh, cita-cita besarnya. Oke. Cita-cita besar untuk Cilacap ini kan Cilacap sebenarnya potensinya luar biasa ini Mas Reza ya sama Mas Venda. Kalau kita melihat itu, kita punya beruntung ada Pulau Nusa Kambangan. Karena apa? Di antara Pulau Nusa Kambangan dengan daratan Cilacap ada palung yang sangat dalam, yang ini terus kemudian bisa dijadikan pelabuhan samudera Indonesia yang paling besar di pantai selatan ini. Artinya apa? Sehingga memancing banyak industri bisa datang ke Cilacap. Itu yang pertama. Terus kemudian potensi lagi, Cilacap ini lengkap. Lengkapnya apa? Kita punya potensi lautan kurang lebih 100 km panjang pantai. Dan lengkap juga luas lahan pertanian serta perkebunannya juga salah satu yang terluas. Oleh karena itu potensi ini luar biasa, artinya apa? Berarti hasil lautnya luar biasa, posisinya strategis, hasil pertanian dan perkebunannya juga luar biasa. Ini harus dioptimalkan agar apa? Ya penduduknya menikmati potensi ini. Memang harus cukup tuh apa? Tangan-tangan yang besar untuk bisa mengoptimalkan potensi yang sangat besar ini sehingga apa? Bisa masyarakatnya ke depan ini tentunya memiliki atau menikmati potensi yang sangat besar ini yang artinya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi mimpinya ya sederhana lah, menjadikan Cilacap menjadi daerah yang besar. Besar apa sih maknanya? Besar lagi kalau kita memaknai ini satu, kita maknai juga besar ini adalah Cilacap ini kan heterogen. Ya, kita ada teman-teman penghayat. Terus agama semuanya hampir ada lengkap. Terus kita termasuk memiliki budaya yang juga banyak. Contoh, sebentar lagi ini kita akan ada namanya tasakuran laut. Kemarin atau sekarang sudah banyak yang namanya ada tasakuran bumi atau dulu sedekah bumi. Ini kan budayanya berarti kuat. Terus teman-teman kita yang mungkin warga keturunan juga ada banyak. Yang akhirnya apa? Yang harus dikuatkan dalam nilai besar ini adalah Cilacap ini harus tetap menjadi daerah yang berbudaya. B-nya yang pertama itu harus berbudaya. Terus yang kedua, E-nya besar ya dalam kata besar. E-nya ini Cilacap harus apa?
Dengan potensi yang sangat besar tadi yang saya sampaikan, ini harus ditangkap. Cilacap harus apa? Untuk meningkatkan sekali lagi kemampuan pendapatan daerah harus apa? Menjadi daerah yang entrepreneur. Artinya apa? Mengoptimalkan potensi yang ada dengan misalnya contoh, mendirikan atau menguatkan badan usaha milik pemerintah daerah yang ada untuk menangkap potensi ini, masuk. Jangan hanya menjadi penonton nih, bos. Ada industri besar, coba PAD-nya berapa? Jangan hanya pajak-pajak yang normatif, harus berani keluar dari zona nyaman, kemudian mendirikan perusahaan yang profesional, dikelola oleh orang-orang yang profesional, masuk, melihat potensi bisnis di perusahaan-perusahaan BUMN atau swasta yang di Cilacap, kemudian apa? Dikelola dengan baik untuk menghasilkan uang yang PAD yang meningkat. Itu E-nya ya besar. Terus S-nya. 3 hal yang tidak bisa dihindari adalah 1, modernisasi, 2, globalisasi, yang ketiga kemajuan teknologi. Ini 3 hal yang tidak bisa dihindari tapi harus dilalui. Oleh karena itu apa? Kalau berbicara pemerintah daerah, ya harus menjadi pemerintah daerah yang smart. Makanya S-nya itu adalah smart. Apa itu smart? Oh, nanti otomatis kita birokrasi yang smart. Pelayanan pun yang smart. Walaupun tetap karena kita karakteristiknya luas, harus ada smart ini juga tetap pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Itu S-nya ya. Terus A-nya besar, A-nya itu harus aktif. Apa ini aktif sih? Kita sadar Cilacap itu kabupaten terluas di Jawa Tengah. Terus kemudian penduduknya terbanyak kedua di Jawa Tengah. Oleh karena itu Pak, 3 permasalahan utama daerah yang luas dan jumlah penduduknya banyak adalah apa? Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakmerataan infrastruktur. Oleh karena itu sederhananya ketika ini terjadi tentunya biasanya kita selalu kekurangan anggaran. Solusinya apa sih? Pemerintah daerahnya dan masyarakatnya harus aktif. Makanya A-nya itu di dalam mimpi besar ini adalah harus aktif. Terutama adalah pemerintah daerah. Lalu kalau kurang duit harus berani dong. Pemimpinnya itu apa? Otomatis apa? Minta kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Untuk apa? Membuat sebuah perencanaan program apa yang perlu diselesaikan, apa yang perlu untuk dibangun di Cilacap. Harus turun tangan sendiri. Nah, sampai-sampai dulu saya waktu jadi wakil bupati dulu 5 tahun sampai dicap ini nih Mas Reza Mas Peda. Wakil Bupati Cilacap nom celamitan. Nom celamitan. Iya, ini bahasa celamit kan bahasa orang Cilacap ya. Suka minta. Oh, suka minta. Ya. Karena apa? Memang saya sadar kita PAD-nya belum optimal. APBD kita besar tetapi tidak cukup tadi untuk menyelesaikan masalah infrastruktur. Sehingga kita solusinya apa? Ya harus otomatis aktif meminta ke orang tua Pemda, ke pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Makanya harus aktif. Bahkan saya setiap ketemu orang Cilacap yang sukses, entah itu di kementerian jadi pejabat, entah itu jadi pengusaha, pasti salah. Bos, bang, senior, izin apa yang bisa saya bawa untuk Cilacap. Saya siap kemudian nanti diskusi dengan dinas, bikin proposal atau konsep penawaran apa yang untuk bisa untuk anggaran itu turun ke Cilacap. Makanya besarnya ini A-nya adalah aktif. Terus yang terakhir, ini yang juga harus penting karena tantangan tadi, modernisasi dan globalisasi tidak bisa kita hindari, kita harus memegang teguh yang namanya nilai-nilai keagamaan atau menguatkan nilai budi pekerti melalui penguatan moral pendidikan agama. R-nya makanya adalah religius. Itu harus tetap dipegang. Karena apa? Tantangan ke depan itu bukan masalah hanya sistem yang jelek, tetapi adalah bagaimana apapun sistem ketika ada kesempatan harus dikuatkan dengan benteng kepribadian yang baik. Benteng kepribadian yang baik itu kalau bisa dikuatkan yang namanya dengan nilai-nilai agama yang kuat. R-nya makanya harus. Itulah mimpi besarnya ya. Jadi teman-teman yang tadi bertanya mimpi besarnya seperti itu. Pertama adalah berbudaya, kemudian E-nya entrepreneur, S-nya smart, terus kemudian A-nya aktif, R-nya adalah religius. Itulah mimpi besar untuk Cilacap. Biasa. Ada pertanyaan lagi Pak Ada Samsul? pertanyaan lagi. Aduh, aja sing angel-angel ya bro. Pertanyaan dari live Instagram dari Rais Ahmad 4A.
Bagaimana sikap Pak Samsul? Wah, denda 5.000 ge. Ngundangnya karo Pak sih. Oh iya Mas, nanti yang tanya ada kaos ya sama topi, nanti ditanya aja nanti di Oh, Gojek. siap, Oke. siap. Nah, ada Siap. hadiah Luar kaos sama topi. biasa, diapresiasi. Termasuk nanti yang di sini yang mau tanya tak kasih loh. Oh iya. Yuk. Oke, kita pertanyaannya Pak. Bagaimana Pertanyaan. sikap Mas Samsul jika menjadi bupati pada saat itu Cilacap dalam keadaan yang kekurangan? Monggo. Oke. Makanya tadi sebenarnya sudah terjawab ya. Betul, betul. Artinya ada poin dari besar ini adalah harus aktif. Harus aktif. Kita sadar, kalau seluruh masyarakat Cilacap itu supaya menyampaikan permasalahan. Sekabupaten kita itu ada 2, juta lebih penduduk Cilacap. Mereka misalnya Mas Reza suruh menyampaikan, apa permasalahanmu, apa kebutuhanmu, lalu seperti apa yang diharapkan. Terus kalau kemudian itu dituangkan di dalam sebuah proposal program, waduh APBD kita nggak mungkin akan cukup setiap tahunnya. Bahkan 5 tahun mungkin belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, ketika daerah itu dalam posisi permasalahan itu, yang pertama itu harus aktif. Aktif yang pertama adalah tadi, ketika kurang, pemimpinnya ini harus benar-benar aktif untuk membangun jejaring, meminta. Ya nggak apa-apa dicap celamit, tetapi apa? Meminta untuk kepentingan masyarakat. Baik itu ke pemerintah provinsi ataupun ke pemerintah pusat. Mensinergikan potensi-potensi yang ada itu harus. Terus yang kedua, kita harus juga jangan lupa menguatkan yang namanya pendapatan asli daerah. Ini nyambung dengan poin E, yang entrepreneur. Ini harus dikuatkan tadi. Begitu banyak potensi Cilacap, ada banyak perusahaan. Kenapa kita juga tidak membuat sebuah perusahaan daerah yang kuat, yang bisa masuk ke lini-lini bisnis yang ada di perusahaan BUMN, PU swasta, di sini apa? Terus kemudian menangkap peluang itu, jadikan sebuah kekuatan untuk meningkatkan PAD. Kalau PAD-nya bisa kuat, besar, akhirnya apa? Kita bisa lebih untuk mempercepat penyelesaian masalah infrastruktur atau kemiskinan atau mengalami masalah pengangguran. Oke? Ada pertanyaan lagi Mas Samsul. Ada pertanyaan. Sebelumnya, bentar Pak, saya mau ngasih tahu. Bukan. Saya mau ngasih tahu dulu Mas. Maaf Mas Reza. Ya. Anda tertinggal selangkah. Saya menjadi orang besar sekarang. Baik, ini tadi yang sudah pada nanya di Instagram, tolong DM ya. Nanti ada hadiah ini nih, kaos dan topi. Oke. Sekaligus menunggu teman-teman yang ada di 3 sisi yang barangkali mau nanya langsung boleh ya. Ini dari Dadang Permana, Mas Samsul. Dadang Permana, namanya nama Sunda ya. Oh iya betul. Bagaimana menanggapi resolusi mental anak-anak muda Cilacap, Mas Samsul? Oke. Bentar, satu lagi boleh Pak? Pak Mas. Oke. Denda goceng. Gocek ya. Dari Fajar Afatin. Oke. Mas Samsul, Yuk. jika insya Allah terpilih menjadi bupati, minta tolong libatkan anak muda, nggih Pak. Apalagi di sektor wisata, kita sebagai anak muda ingin sekali terlibat untuk memajukan Cilacap tercinta. Ini yang setuju dengan pertanyaan Mas Fajar, tepuk tangan boleh yang semangat. Keren. Lanjut. Oke. Ini pertanyaan yang pertama tadi dari siapa ya Mas? Dadang. Oh, orang Jawa Timur. Oke, waduh, Jawa Timur. Si. Oh ya dikirim ya. Oh tuh Oh, Cilacap Jawa. Jawa Timur deh nih. Iya. Dadang. Dadang, Kang Dadang. Mungkin sudah jadi warga Cilacap. Iya. Pertanyaannya tadi apa, Kang Dadang? Oke. Jadi anak muda ini generasi Z pada fase yang namanya mencari jati diri nih anak muda. Mencari jati diri itu ada 2 yang harus benar-benar diperhatikan oleh anak muda. 1, rasa ingin tahunya besar. Dan yang kedua, rasa ingin mencoba juga besar. Karena apa? Ketika 2 rasa ini terus kemudian menjadi energi yang positif, keren. Artinya apa? Ketika merasa saya nggak tahu ini, saya nggak tahu masalah custom motor. Wah, saya melihat teman saya buka bengkel sukses. Artinya apa?
Energi ini positif, kemudian apa? Lihat YouTube bagaimana cara mengcustom motor atau cara tadi mendesain baju atau bagaimana bisnis di masalah konveksi. Artinya apa? Rasa ingin tahunya terus kemudian hal-hal energi positif. Kemudian langsung mencoba praktek motornya dewek di protoli. Iya kan? Ini kan lumayan bagus. Artinya apa? Anak muda ini kalau rasa ingin tahu dan mencobanya terus menjadi sebuah energi positif tentunya apa? Luar biasa. Tetapi sekali lagi ini beririsan dengan yang namanya kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu ibarat dua sisi mata pedang yang tajam ke bawah dan juga tajam ke atas nih bro. Tajam ke bawah filosofinya baik. Kalau kita ingin mencari sesuatu hal yang baik ada. Segala macam tanya Mbah Google ada. Di TikTok banyak. Di YouTube juga banyak. Di Facebook, fanpage itu juga banyak. Kita tanya halal. Wong saya sekolah S3 pernah ditugasi bro sama dosen. Kamu buka salah satu channel fanpage, di situ ada diskusi politik, ambil salah satu tema, besok diskusikan di kelas. Facebook bermanfaat. Nah, tapi sekali lagi teknologi tajam ke atas, artinya apa? Bisa melukai diri kita. Kalau kita tidak dewasa. Oleh karena itu, ini jawabannya memang betul. Revolusi mental. Artinya apa? Ini sebuah perlu yang namanya pengendalian diri kedewasaan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Makanya tadi R-nya itu religius. Ini harus mulai dari apa ya namanya pertama pendidikan yang paling kecil, terutama apa ya di sekolah. Ini guru saya pernah menyampaikan ke dinas pendidikan dulu. Sempatkan di akhir 5-10 menit seorang guru pendidik itu harus menyampaikan yang namanya pesan moral kepada anak. Jangan hanya mengajar, selesai materi sudah ada tugas atau ada PR bahasanya terus selesai sudah. Tapi 5 atau 10 menit harus menyampaikan pesan moral. Untuk apa tadi? Merevolusi mental agar apa? Mereka itu setiap hari diberikan sesuatu hal yang mungkin berulang-ulang. Mungkin guru ini akan merasa anak nanti cuek, tidak mendengarkan atau acuh. Tapi secara psikologi saya pernah dikasih kasih tahu bahwa ketika seseorang anak walaupun tidak mendengarkan, sebenarnya dia masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Nah, ketika terus kemudian ingat bahwa mungkin sedang mengalami kejadian. Mungkin suatu saat alam bawah sadarnya akan melawan. Saya pernah diingatkan oleh guru saya, ini hal tidak baik, ini hal tidak benar, ini enggak boleh, ini melanggar aturan. Oleh karena itu ini revolusi mental yang pertama harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Terus yang kedua adalah juga revolusi mental ini harus dimulai dari lingkungan keluarga. Apapun itu, pendidikan di sekolah itu terbatas waktu. Tetapi setelah itu adalah kewajiban orang tua di rumah. Oleh karena itu orang tua ini juga harus jangan cuek. Orang tua kan ada bahasanya menjadilah teman anak atau sahabat anak. Harus bertanya atau panggil bro, gimana tadi? Terus kemudian yang mungkin anak cewek, kadang-kadang yang sudah dewasa remaja ini, kadang-kadang bapaknya mungkin harus jangan cuek, capek kerja secapek apapun harus kadang-kadang berdiskusi dengan anak perempuannya. Mungkin lagi dekat dengan siapa diarahkan yang baik. Atau ibunya yang anaknya laki-laki, dia takut terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik, harus menjadi juga sebagai seorang teman wanita yang memberikan nasihat kepada anak laki-lakinya. Terus yang ketiga, setelah sekolah, pendidikan, dan orang tua, yang ketiga ini adalah benteng kepribadian masing-masing. Kali lagi, benteng kepribadian masing-masing. Nih, ini kan banyak anak muda itu tantangannya kan pergaulan bebas, narkoba, ya. Ini harus disampaikan bahwa yang namanya narkoba tidak ada dalam sejarahnya. Ini kan baru kemarin peringatan Hari Anti Narkoba ya, sedunia. Yang namanya narkoba tidak ada rumusnya menyelesaikan masalah. Apapun itu. Umumnya hutang, begitu mengonsumsi narkoba apa hutangnya lunas? Tidak. Punya masalah dengan dosen, dengan guru apa terus jadi nilainya baik? Tidak. Punya masalah dengan teman apakah harus selesai sendiri? Tidak. Apakah narkoba membawa orang jadi percaya diri? Tidak. Orang nggak pengen percaya diri, itu harus apa? Belajar, kuasai materi, banyak membaca. Kepercayaan dirinya meningkat. Harus sering berkomunikasi, ikut-ikut event-event yang seperti ini, berdialog, berkomunikasi, bertanya. Artinya apa? Revolusi mental harus dimulai dari 3 hal. Yang pertama, dari lingkungan pendidikan, yang kedua lingkungan keluarga, orang tua, yang ketiga adalah penguatan pengendalian kedewasaan diri sendiri.
Itu Mas Teguh. Oke, ke depan salah satu cita-cita kami, ya kalau diberikan oleh amanah masyarakat Cilacap adalah kita akan membentuk yang nanti khusus. Ini semacam, kalau untuk ke depan ini satu yang cita-cita besar kita itu adalah ini yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah daerah dengan swasta agar Cilacap menjadi daerah yang luar biasa besar. Kita membentuk tim yang perpaduan antara Pemda dengan para swasta. Terus yang ketiga ini yang kedua untuk khusus anak muda, kita juga akan membuat tim nanti yang isinya ada anak muda. Minimal 5 orang yang terus kemudian akan menjadi pemikir untuk program-program yang sifatnya anak muda. Sekali lagi, 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi di mana usia produktif generasi Z, generasi Y ini akan lebih banyak daripada generasi yang sudah senior atau sudah lebih tua. Jadi salah satunya kita akan membentuk tim yang usuk anak muda untuk apa? Menemani, memberikan, mendampingi pimpinan untuk apa? Membuat sebuah kebijakan serta bagaimana memberikan input memang apa yang dibutuhkan oleh anak muda termasuk ruang-ruang untuk mereka bisa berekspresi. Oke. Ada yang mau bertanya di sini? Ada? Mas mau tanya? Siapa? Selamat malam Pak Samsul. Malam Mas. Ya, perkenalkan saya Adit. Ya, kebetulan saya bergerak dan bekerja di konten kreator sekaligus pegiat seni Pak. Jadi salah satu kegiatan yang sudah pernah saya jalani yaitu kalau Bapak tahu ada Festacap Pak. Jadi itu saya dan teman-teman di tahun sekitar 2017-an kita berkegiatan Festacap. Kemudian kita ada obrolan lagi Pak, ini di tahun-tahun ini kita ada rencana untuk mengadakan kegiatan itu lagi Pak. Tapi karena kembali lagi ke kegiatan Festacap itu membutuhkan biaya yang lumayan Pak, kita masih bingung untuk memulainya dari mana dan kelanjutannya itu akan seperti apa gitu sih. Jadi keresahan dari teman-teman terkait dengan biaya dan birokrasinya yang sekarang ini kita masih belum tahu lagi karena dari kepanitiaan yang dulu-dulu sama yang sekarang kemungkinan berbeda jauh gitu. Mohon solusi atau masukan atau bimbingannya gitu sih. Ya, terima kasih. Oke. Dari Mas Adit. Nah, Festacap ya. Festacap itu biasanya rutin dilakukan dengan rangkaian hari jadi Kabupaten Cilacap ya, betul. Ini kembali lagi sebenarnya tergantung kebijakan pimpinan. Oke, mungkin kemarin dulu sempat waktu corona, COVID-19 itu kegiatan yang sifatnya umum melibatkan banyak orang itu dikurangi. Tapi setelah itu malah terus jadi belum berjalan kembali ya. Kembali lagi sebenarnya satu, teman-teman Festacap ini supaya istilahnya apa ya, agar ini gayung bersambut lah ya. Coba buat konsep lagi yang bagus sebenarnya saat ini di tahun 2024 ini berjalan sebenarnya pemerintah daerah sedang menyusun program untuk tahun berikutnya 2025. Sebenarnya kesempatan untuk memberikan input program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Kalau mau bersinergi dengan pemerintah daerah dalam artian program yang mendapatkan anggaran daerah. Terus yang kedua, sebenarnya ada hal lagi adalah terkait dengan kegiatan yang sifatnya kemandirian, tapi nanti sinergi tetap dengan pemerintah daerah. Memang ini butuh effort atau ya trigger juga antara pemerintah daerah juga triggernya dari anak-anak yang pengurus Festacap ini untuk bisa meyakinkan sponsorship. Misalnya perusahaan-perusahaan yang besar yang ada di Kabupaten Cilacap. Cuma ini juga perlu dorongan dari pimpinan daerah. Saya yakin bisa. Misal, Festacap ini punya konsep, sedangkan APBD sudah tersusun nih, bahwa mungkin APBD secara ini tidak mampu, atau mungkin belum, atau mungkin alasan yang lain. Sebenarnya kalau pemimpinnya oke, harusnya bisa tetap, terus kemudian apa, ini pemimpin kepala daerah juga harus berani meyakinkan kepada perusahaan, tolong bantu ini anak-anak, manajemen
ataupun para pengurus Pesta Cap untuk dirangkaikan dengan hari jadi. Jadi kadang-kadang sebenarnya perusahaan besar, mereka itu mau membuat program juga kadang-kadang kebingungan mau untuk apa. Kalau terus kemudian asal bupati atau wakil bupatinya langsung mau, ibaratnya bahasanya gitu, yang terdepan membawa, ayo saya panggil atau kita sama-sama ke Pertamina, ayo anak siapkan konsep paparan, kamu nanti paparan, saya yang membuka pintu ke GM Pertamina atau mungkin ke PLTU atau mungkin perusahaan yang besar, saya yakin di ACC. Dan saya yakin pasti dapat perhatian. Karena apa? Bupatinya atau pemimpinnya langsung seperti itu pasti pada manut. Kembali lagi ini memang kalau berbicara sebuah program tergantung komitmen kepemimpinnya. Kalau itu anggaran daerah bisa, ya asal bupatinya menganggarkan, manut dinas. Yang kedua, kalau seandainya mungkin karena permasalahan harus dihitung nggak mampu, asal juga kepala daerahnya tanpa punya kepentingan untuk pribadi, ke perusahaan tolong bantu Pesta Cap untuk bisa selenggarakan, rangkaikan dengan hari jadi, tolong buatkan programnya melalui CSR ataupun anggaran apa yang bisa untuk membantu. Asal dengan catatan ini pemimpinnya nggak punya kepentingan pribadi. Saya yakin bisa, Mas. Dan salah satu komitmennya ya sekali lagi itu hal baik, Wong saya lihat. Wong saya sering beberapa kali dulu diskusi dengan teman-teman Pesta Cap, ini baik. Di situ anak muda bisa berkreasi yang seni, yang budaya maupun yang para pelaku UMKM itu juga banyak tampil di situ. Yang pada akhirnya diberikan wadah dan ruang merasa bahwa anak muda ini tampil. Anak muda itu bisa berkreasi, berinovasi. Kalau nggak ada panggungnya gimana mau berkreasi, gimana mau berinovasi. Akhirnya yang tadi saya sampaikan temukan di Kroya, ya kita ngumpet dong Mas Samsul gitu. Kita nggak ada panggung, nggak ada wadahnya untuk berkreasi. Lomba ataupun apa yang di-eventkan di pendopo ataupun apa. Satu lagi sebenarnya APBD bisa, walaupun APBD nggak bisa, kepala daerah juga harus kreatif. Contoh yang kita iri, banyak daerah bisa, kenapa di kita tidak? Padahal se-Indonesia aturannya sama. Kalau berbicara regulasi, kalau di daerah lain bisa, di kita yang kenapa nggak bisa, ini yang menjadi tanda tanya. Ya kan? Artinya misalnya, kita lihat di Bandung, kita lihat di Surabaya, kita lihat di mana, kok bisa menyelenggarakan kegiatan ini, dibiayai APBD, seharusnya APBD juga bisa. Kok bisa dibiayai supporting dapat dari CSR perusahaan, ya seharusnya di kita lebih banyak perusahaan, ya seharusnya bisa. Yang menjadi permasalahan ini ada di mana yang harus dibedah, dan sekali lagi ya kalau saya dapat amanah, komitmen untuk memperbaiki itu dan komitmen untuk anak muda. Oke? Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman yang ada di sini? Yang di luar mungkin ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya Pak bertanya Pak. Aduh, ini Mas Venda bertanya sendiri. Kayak gini Pak, saya kan di sini kebetulan juga sebagai pelaku seni ya Pak. Oke. Saya sebagai seorang musisi bersama teman-teman saya. Jadi gak sedikit kegiatan dari teman-teman musisi yang memang sering sering ada di Cilacap ini Pak. Salah satunya adalah kayak misalnya saya sebut ada Sosalen, itu kita bikin pergerakan untuk bikin acara seni. Karena kita merasa tidak ada ruang sebenarnya di Cilacap dan tidak dilihat oleh siapapun. Itu mohon bimbingannya Pak, bagaimana sih Pak caranya supaya kita bisa lebih dilihat dan kemana kita harus mencari jalan supaya kita bisa dilihat? Oke, jadi ketika sebuah program disusun oleh pemerintah daerah, ini ada dua hal ya. Satu itu program yang benar-benar pure murni inisiatif dari pemerintah daerah. Atau ada program yang diinisiasi oleh pihak luar yang terus kemudian menjadi program bersama-sama antara pemerintah daerah atau dengan berbagai komunitas. Ya oleh karena itu salah satu kuncinya ke depan, teman-teman komunitas penggiat seni, budaya, ya atau mungkin yang lainnya, ini kita memang harus yang namanya saling-saling. Pemerintah daerah juga harus sama, seharusnya ketika mau menyusun sebuah program untuk penganggaran tahun berikutnya, program berikutnya, sekarang mungkin saya juga berbalik tanya, pernah nggak dikumpulkan oleh dinas atau badan, anak-anak muda ini mungkin melalui dinasnya ataupun apa diundang, apa sih yang dibutuhkan ke depan? Misalnya apa, butuh wadah apa,
Terus kemudian butuh mungkin apa pada setiap tahunnya. Seharusnya itu minimal melalui kepanjangan tangannya bupati ya otomatis kan dinas badan yang membidangi apa. Berbicara anak muda ada dinas pemuda, dinas seninya pemuda seni dan olahraga itu melalui di situ di dalamnya. Harusnya komunitas anak muda diajak. Adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, sahabat semuanya butuh apa sih program ke depan? Atau event apa, atau program sosialisasi apa, atau mungkin program pelatihan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan skill, atau untuk tadi wadah untuk mereka berekspresi. Itu satu yang pertama, memang harus kuncinya sana. Tapi yang kedua juga saya nitip kepada teman-teman semuanya juga harus memang aktif juga. Misalnya ketika ada sesuatu hal, memiliki sebuah konsep. Oh semisal nih, kita yuk merencanakan untuk tahun 2025 apa saja sih? Mungkin event yang seneng. Sekarang ada mungkin e-sport. Apa sih bentuknya? Teman-teman yang seni musik kita butuh panggung kreasi mungkin di ini lapangan Sudirman ya. Atau mungkin kita di alun-alun atau apa. Setiap tahun ada event apa saja sih yang melibatkan Pemda yang untuk masyarakat yang terbuka. Sinergikan dengan kita dong, kita punya konsep seperti ini, kita mau mengadakan misalnya panggung musik, festival musik yang mungkin apa harus punya konsep itu terus kemudian disinergikan. Memang harus saling-saling dan ya ke depan kalau kita ada amanah, salah satu komitmennya akan melibatkan teman-teman anak muda, para komunitas musik ataupun seni budaya untuk kita jaring. Jadi basis program yang pemerintah itu bukan hanya basis apa yang rutinitas, tetapi benar-benar basis apa yang dibutuhkan oleh para pelaku seni dan budaya. Oh, gampang. Solusi sederhana begini ya, kalau berbicara anggaran pemerintah, aturannya boleh, duitnya ada, harusnya bisa. Apalagi, coba dulu ya, apalagi kalau di daerah lain bisa, di kita kenapa nggak bisa? Oleh karena itu monggo silahkan, nanti kita akan benar-benar terbuka, apalagi saya dianggap mewakili anak muda yang mesinom ya. Jadi dengan senang hati nanti untuk kita memberikan ruang wadah yang lebih banyak untuk anak muda. Ya, terima kasih tadi menjawab sekali Mas Samsul ya. Pertanyaan terakhir karena sudah ada di penghujung acara Ini untuk Mas Reza nggak nanya kasihan. mau tanya Mas Reza? Saya mau nutup aja nanti. Saya closing iya, statement. makanya. Saya closing statement. Pertanyaan terakhir, Mas Samsul. Gimana sih pesan dan kesannya ada di acara ini dan harapannya apa untuk acara ini? Diambil pertanyaannya. Ya udah nggak jadi. Yo pertanyaannya kan wis nganggo kaos karo topi wis entuk hadiah nggih Mas Reza. Engko dikekne ya. Dikasihkan ke Mas Reza. Oke. Saya mungkin malam ini hari ini bisa membersamai teman-teman ngopi besar ya. Sekali lagi ini ngopi besar ini harapannya ini terus berlanjut ke depan, artinya terus berlanjut kepada teman-teman semuanya karena ini sebagai wadah untuk salah satu menjaring aspirasi untuk anak muda. Terus yang selanjutnya di dalam ngopi besar ini tentu saya harapannya di situ nanti muncul sebuah ide-ide gagasan yang baik yang ke depan itu bisa dibawa, disampaikan menjadi apa istilahnya salah satu penyumbang ide gagasan yang baik untuk anak muda, untuk komunitas dan untuk yang lain-lainnya agar apa? Ini memiliki ruang dan ekspresi. Terus sekali lagi mimpinya setiap anak muda tentunya ingin menjadi orang yang besar, mewujudkan sebuah mimpi pun yang besar. Oleh karena itu jangan lupa konsep ngopi besar ini tidak hanya semata-mata hanya bersama Samsul Aulia Rahman, tapi harus benar sebagai sebuah konsep ini tadi. Setiap kita ketika orang yang pengen sukses ini ya harus memiliki cita-cita yang besar. Makanya kan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Agar apa? Kalau mimpi kita besar pasti punya semangat yang besar. Oke, itu sekali lagi walaupun ibaratnya nanti kalau saya nanti bisa saya akan membersamai, kalaupun tidak berjalan dan harus memberikan benefit manfaat. Syukur-syukur setiap event ini tutup nanti teman-teman ngopi besar ini membuat sebuah resume. Kiranya ada ide apa yang baik yang mungkin ketika saya saat ini didorong untuk masuk ke politik itu menjadi salah satu bahan untuk visi misi yang hubungannya dengan anak muda,
yang hubungannya dengan komunitas seni dan komunitas lainnya untuk ya Cilacap lebih maju dan lebih besar lagi. Oke? Ya, luar biasa sekali Mas Reza. Daging semua tuh Mas tadi Mas. Daging, Daging orang semua. anak gaji ya. Oh, enggak Pak. Kenyang, bener-bener kenyang tadi itu Mas. Oke. Ya Mas Reza, silakan diambil. Oke, ya itu dia. Luar biasa sekali dari Mas Bro Samsul. Akrab Peko. Akrab loh. Harus menjadi teman kan? Iya loh. Iya. Tadi Mas Teguh juga bilang itu sih ada dendanya. Akhir banget Masuk kayaknya dendaku loh. Oke, kita udah masuk ke penghujung banget ini ya, udah ujung banget. Dan terima kasih juga buat tiga sisi, Mas Iya. Pandu, Mas dan Goceng. Mas Goceng, Mas Haji. tadi teman-teman dari custom, komunitas-komunitas custom juga, dan juga dari Java Klasiko, Mas Haji tadi. Mas Haji, Sama Mas Bro. dan Mas Bro kami di sini. Brother kita semua men. Closingan yang luar biasa tadi memaknai apa itu sih Besar. besar Ternyata ya. sebesar itu Ternyata ya Mas Reza ya? sebesar itu. Akhirnya kita tahu di sini apa itu makna dari Besar. ngopi besar itu ya. Betul. Dan oke. Terima kasih buat Mas Bro Samsul udah udah Sudah. mau ngobrol di sini. Sudah mau udah- menemani. Sudah menemani kita. Iya. Sudah memberikan masukan-masukan dan memberikan wejangan-wejangan yang Ujangan-ujangan. Yang amat sangat membuat kita akan menjadi besar nantinya Mas Reza. amin, amin. Dan kita juga doakan agar mimpi semuanya di sini dan Mas Samsul juga bisa Mas Bro. ya bisa terrealisasikan. Jadi ini dia penghujung acaranya teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Jadi saksikan kami di mana Mas Reza? Warkop sana sini. Ini Di- akan ditayangkan Apa? di YouTube, Bro. Akan ditayang di YouTube. Ya Dan- Mas Bro ya, Mas Bro ya. Kewanen gue ya sesuai ya. Wah kewanen Loh. gue. Kamu udah pakai atribut, saya kan nggak pakai loh. Ya, Iya. kalau panggilnya Pak didenda, ini kepengin giveaway, jadi makanya Oh, kalau saya Kebaca berarti ya? udah ini ya Mas ya udah nggak denda ya. Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya Warkop sana sini. Terima Saya kasih. Venda besar. Saya Reza. Menuju besar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.